repotnya Gus, kebaikan kiai-kiai Nusantara dalam konteks ini ditandai kiai besar yang ada di Tuyuan yang melahirkan banyak ulama besar. Kebaikan mereka dengan Habib itu diartikan sebagai isbat Gus. Ini persoalan. Enggak, kita kan nggak mau ngeributin nasab orang gitu ya. Jadi kalau Anda mau istilahnya wong Jawa itu kan punya pakem sendiri. Anda hormat ya kita hormati. Kalau Anda kurang ajar ini rumah kita. Kalau Anda kurang ajar kan gitu aja. Jadi bukan isbat sebenarnya. Enggak. Jadi malah minta memo ya dikasih tahu. Sampean kalau ke sana jujuk ke sini, ke Tuban ke sini, ke Bojonegoro ke sini, nanti nginep sana 1 minggu nggak apa-apa. Kalau siang sampean bisa jualan, malamnya balik ke situ nanti akan diurus, dihormat. Nanti bilang saya yang suruh. Itu saya saksi. Saat itu saya lihat sendiri. Mbah Jawahir itu nomor saya, Mbah Ikus Mut itu Mbah Buyut saya. Mbah Jawahir itu sidone 86, sekitar 86. Saya umur 10 tahun Pak, pada waktu kelas 3 SD. Jadi Mbah Jawahir itu dari 7 bersaudara, beliau nomor 4 dari Mbah Ibrahim Joyo Ulomo. Penghulu Lasem terakhir. Penghulu Lasem terakhir. Mbah Ibrahim Joyo Ulomo bin Abdurrahman bin Usuluddin ya. Bin Nyai Rodiyah bin Kiai Jumali bin Ahmad Yusuf. Kalau Mbah Nyai Rodiyah kan dapat sepupunya sendiri bin Ahmad Yusuf bin Abdul Alim bin Abdurrahman Sambu. Jadi Mbah Usuluddin itu putranya dari Mbah Nyai Rodiyah dan Mbah Kiai Ahmad. Ini sepupu ini sama-sama ke Mbah Abdul Alim. Gitu. Jadi sebenarnya fenomena habaib itu baru kemarin, sehingga saksi hidup masih banyak. Kalau mereka datang di kiai-kiai NU itu cocok tangan. Iya. Tapi fenomena habib-habib bocil-bocil sekarang ini malah sebaliknya. Sok arogan, angkuh kiai itu kayak di telapak kakinya saja ini. Kembali sejarah. Kebetulan nggak tahu. Kalau yang tahu ya baik. Saya sama Ali ya baik. Sama kerabat yang di Bulu ya baik. Dan mereka sangat menghormati. Iya, karena tahu asal usul. Bahwa memang yang dicari Nuwun Sewu. Jadi tante saya juga nikah sama Said Haidar Dahlan yang dari jalur Al-Hasani yang makam di Polanda itu kan tante sepupu. Jadi anaknya Mbah Mahmud, adiknya kakek saya, nikah sama Said Haidar Dahlan. Said Haidar Dahlan dulunya itu mantunya Mbah Hamzah Sato yang di Sedan itu. Dan jadi sudah meninggal. Makamnya juga di sini. Saya itu peristiwa-peristiwa ya Haidar kalau datang bawa teman-teman Arab tuh masih ingat betul. Itu ya dijamu ala kadarnya apa adanya. Enggak terus Mbah saya susah nyariinnya, enggak ada, enggak. Adanya tempe sama urapan ya dikasih, itu saya lihat. Semua hormat dengan kiai Nusantara. Iya. Karena memang waktu bocil-bocil Habib sekarang jangan macam-macam loh, ini sejarah tenan ini. Memang waktu itu yang dikedepankan itu kan tata krama, bagaimana sama sepuh, bagaimana itu kan sangat kental, beda dengan kalian juga nggak bisa mengandalkan Habib Bahar. Ini ada zaman ya Ayi ini. Jadi Unjur Mbah Sambu ini. Nama lengkapnya Abdurrahman Sayyidi. Abdurrahman Sayyidi. Saya manggilnya Ayi. Gus Ayi. Ini Punjur Mbah Sambu. Habib Bahar mau sombong di depan beliau dimakan nanti. Lah di Tuyuan itu ya sebenarnya sudah biasa kalau dari zaman dulu-dulu itu punya tarekah, punya hikmah itu ya sudah biasa. Jadi Mbah Abdul Alim karena beliau sebagai penghulu yang pertama, maka memang dalam riwayat keluarga itu ngajarnya ya sebagaimana dunia pesantren, ngaji kitab tafsir, hadis, fikih kayak ini gitu. Sekaligus saya mengingatkan pada aktivis-aktivis NU di seluruh Indonesia untuk jangan lupakan kalau ziarah di Mbah Sambu Tuyuan. Karena Mbah Abdul Alim putra Mbah Sambu itulah yang menurunkan banyak ulama-ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dan langitan yang dikenal pesantren tua pun dari Tuyuan. Ya niku yang terakhir saya tahu adalah Gus Hakam almarhum dari Jombang, sepupunya Gus Dur bin Kiai Abdul Khalik bin Hasyim Asy'ari niku, bin Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi itu kurang lebih antara 3 bulan apa 1 bulan sebelum meninggal beliau ziarah ke Tuyuan. Nah, putranya Mbah Abdul Alim, karena Mbah Ahmad diambil menantu Bupati Pati, maka beliau berdakwah di Pati. Tapi putranya balik lagi karena diambil mantu oleh Mbah Jumali. Mbah Jumali inilah yang masyhur walinya. Dan
dalam khazanah dunia wali ya memang begitulah, ada hal-hal yang khariqul adah, tapi nun sewu di kalangan keluarga itu hal-hal yang begitu itu hanya diceritakan sekilas karena kita harus mengedepankan hukum fikih tapi tidak moyoi yang khariqul adah gitu loh. Tidak terus yang khariqul adah terus kita caci maki atau iku sesat atau apa, tiru apa kejawen atau apa, enggak, karena memang fenomena begitu-begitu itu ada, tapi kita nggak usah ikut karena beda urusannya. Terus nomor saya Mbah Husnuddin sendiri itu punya saudara namanya Mbah Arobi. Mbah Arobi itu menurunkan Mbah Umar, kakak nenek Gus Baha. Mbah Umar itu iya, jadi Mbah Umar kalau sama Gus Baha pernah tua mana Gus Baha? Ini saya rututannya gini. Oh, dia harus surat kalau Gus Baha itu. Saya kalau Gus Baha non saya nggak kenal, tapi saya sering jagungan mujalasah gini sama Mbah Nur Salim almarhum. Iya, waktu masih di rumah lama itu saya sering ke situ karena kebetulan Gus Baha adalah ulama Nusantara yang punya ciri hormat yang sepuh. Jadi kalau Gus Baha ketemu beliau, insya Allah akan hormat sama Gus Baha. Jadi gini perinciannya. Sama-sama hormat. Sama-sama hormat. Jadi perinciannya itu kan Mbah Umar itu kan diambil menantu Mbah Abdul Aziz bin Baidawi Joyotirto. Tidak nganu dapat putrinya yang bernama Mbah Nyai Maimunah. Itu Mbah Maimunah itu bin Kiai Abdul Aziz bin Baidawi Joyotirto Lasem. Saudaranya Mbah Dawi, bapaknya Mbah Abdul Hamid. Jadi gini, yang ditera di kami ya, di silsilah di kami, Mbah Umar itu punya putra putri diantaranya Mbah Muhdor yang menurunkan Mbah Munawir, Mbah Ahmad Maslur Curah Malang, Mbah Kiai Ahmad Maslur, dan itu seterusnya. Iya, dari Mbah Muhdor. Hampir semua. Mbah Muhdor punya saudara namanya Mbah Abdullah, punya putra diantaranya yang masyhur Mbah Abdurrahim dan Mbah Hamid Pasuruan. Jadi kalau berdirinya NO nggak lepas dari tujuan itu benar. Jadi tapi kalau didistorsi harus Pekalongan itu nggak benar. Yang saya masih istilahnya baru anget ya waktu itu adalah dalam keluarga itu diriwayatkan bahwa Mbah Bisri termasuk dalam beliau nulis silsilah Wali Songo itu. Ini yang perlu didengarkan ini. Menukil dari silsilah Tuyuan. Termasuk yang dari Mbah Fadl Senori itu sebagian. Ini juga perlu didengarkan. Mbah Fadl itu termasuk yang dijadikan pedoman gerakan dalam tanda kutip karena membenarkan meluruskan sejarah Ba'alwi yang luar biasa. Mbah Ndul menjadi salah satu referensi teman-teman yang tergabung karena dalam dulu yang pegang babon silsilah itu kan Mbah Jawahir. Jadi maka yang di keluarga masih banyak yang ingat, yang sepuh-sepuh yang masih hidup adalah selain Mbah Bisri yang sering bahkan sering pergi sama Mbah Hir itu waktu itu ngisi banser gitu ya, karena Mbah Hir ahli hikmahnya gitu, Mbah Bisri yang sponsornya. Sekarang buku Indo bukan ini. Sekarang buku Indo ada di Kiai Masyuri, abahnya ini. Teman-teman di Tuyuan dari seluruh kisah itu tidak hanya sebuah kisah lisan, tapi punya data. Buku induk yang kalau kita sebut istilah sekarang ini sebenarnya manuskrip. Sudah dalam bentuk manuskrip karena itu sudah sangat tua. Deluang, sehingga kertas. Bukan kertas lagi, dalam bentuk deluang. Sehingga nggak sembarang orang mau menyentuh karena khawatir nanti rusak. Karena memang itu sudah ada rayap juga yang masuk. Dan ulama-ulama Nusantara di lingkungan Nahdlatul Ulama atau pembesar-pembesar ulama di lingkungan NU yang memiliki jalur dengan Mbah Abdul Alim, banyak yang memverifikasi kenasaban kebanyakan memang nyalin dari Bahir dulunya. Rata-rata nyalin dari Bahir. Termasuk saudara-saudara yang dekat itu, yang saya masih ingat sangat dekat dengan Bahir waktu itu, kalau dari Madura, dari Batu Ampar ya. Madura ada turunan Mbah Alim, ada kaitan. Mungkin di bawahnya ada yang menikah dengan jalur di sana. Itu waktu itu mbah saya dekat dengan Kiai Damanhuri yang menjaga makam Wali Batu Ampar itu. Mbah Samsudin Nur. Samsudin Nur. Itu saya ingat dijamu waktu saya kecil itu di rumahnya Mbah Kiai Damanhuri itu. Mungkin sekarang cucu-cucunya masih banyak. Terus
dari Dresmo Kiai Muhajir itu sering nginep di Mbah Jawahir. Mbah Kiai Mas Mansur Beranjangan Surabaya, Mas Brahim itu dekat. Bahkan muridnya Mbah waktu Mbah Jawahir kapundhut banyak yang kemudian sering juga sowan ke Mbah Kiai Muhajir, ke Mbah Mansur di Beranjangan itu. Jadi memang kalau dari keluarga Dresmo itu dekat, karena pendiri NU kan memang banyakan dari sana. Jadi sana dari itu di keluarga dekat, saling silaturahmi terus menerus. Cuma memang beberapa belakangan ini karena mulai perkembangan dunia ya, banyak yang mondoknya di luar dan lain sebagainya, sehingga ada keterputusan. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya fenomena situasi ini yang terjadi, mudah-mudahan Wali Songo bangkit semua, bangun kembali silaturahmi. Jangan sampai tempat-tempat kita ini dirubah sejarahnya oleh orang-orang yang tidak memahami sejarah. Karena kita masih hidup, masih menyaksikan apa-apa. Lah terkait Mbah Jumali inilah yang fenomenal. Saya sedikit akan menyampaikan bahwa ada unen-unen kalau di Jawa itu, kalau kiai ya muridnya kiai, karena sunan muridnya sunan, wali ya muridnya wali gitu. Jadi Mbah Jumali punya murid Mbah Abdul Jalil yang di Gedur, itu wali, adalah muridnya Mbah Jumali. Jadi itu ada beberapa muridnya Mbah Jumali, ada juga putranya, termasuk di Bandung Sari itu Kiai Basaridin yang masyhur lah, Kharikul Adah gitu ya, termasuk yang belakangan dari jalurnya Karasedan itu Mbah Munsoreb, itu termasuk yang baru adalah Mbah Hafifuddin itu, masih omnya Gus Koyum. Nah itu juga ya memang diakui Mbah Alim atau dari Mbah Jumali. Dari Mbah Jumali ya, dari jalurnya Mbah Jumali. Termasuk di dekat Naruan itu kan Le Edan itu namanya itu Wali Edan, cucunya Mbah Jumali jalur Dadapan. Dan dari istri Dadapan, maka disebut Le Edan, Wali Edan. Koyoke gak tahu omong, koyok dikira wong Edan tapi omongannya benar, terjadi gitu, sehingga akhirnya orang nyebutnya itu tempatnya Wali Edan. Tapi itu kita juga berharap manuskrip Tuyuan yang sekarang masih tersimpan di Gus Ayi, abahnya Gus Ayi, Kiai Masyuri, itu bisa selamat dan mungkin bagi pegiat manuskrip atau filologi bisa melakukan riset kalau diizinkan, karena itu naskah tua yang masih tersimpan dan dalam bentuk deluang ya, Iya, bukan kertas. Saya zamannya Mbah Hir itu masih menyaksikan, termasuk setelah meninggalnya Mbah Hir, itu kan Pak D. Basuni waktu itu setelah 7 bulan meninggalnya Mbah Jawahir itu, lihat di lemari kaca, loh ini kok buku silsilah ada rayap sedikit, terus wah gimana ini kok gini gitu. Akhirnya baru disimpan lagi di tempat yang lebih aman. Sempat waktu itu karena dalam tradisi kita itu dikasih yang sepuh, yang bawah itu Pak D. Kiai Ahmadi bin Syekh Teblawi waktu itu kemudian minta, maka di Pak D. Kiai Ahmadi beberapa waktu termasuk disalin. Setelah Pak D. Ahmadi kapundhut baru di Pak D. Kiai Masyuri sampai sekarang. Jadi bisa diceritakan Gus kondisi deluangnya manuskrip itu? Atau saya Gus Mit atau monggo saya ini. Yang menempati. Ya, setahu saya yang saya pernah melihat ya. Saya pernah dibukakan oleh abah saya Kiai Masyuri, pernah diperlihatkan itu memang kondisi daripada buku Deluang Nasab itu tadi itu memang sebagian sudah rusak karena memang termakan usia yang pertama ya, dan yang kedua itu karena memang ada sudah termakan rayap tadi diceritakan oleh sepupu saya Gus Muid ya, yaitu waktu sepeninggalnya 7 bulan setelah Mbah Jawahir, kemudian Pak Le Basuni itu melihat terus kemudian dirawat kembali, disimpan kembali ya, di situ memang banyak ditulis dan itu tulisannya memang masih tulisan kuno banget ya. Seperti khotnya Pakistan gitu. Ya. Jadi pegonnya itu bukan kayak bukan kenceng gitu, miring-miring. Tulisannya masih asli miring-miring semua. Iya, betul. Pegonnya persis tulisan sekarang Pakistan gitu lah. Makanya agak sulit baca, itu sulit.
Terus kalau di catatan keluarga kami itu ada Mbah Sambu itu wafatnya ada 2 versi ya, Pak Yai. Tahun 1653 Masehi, ada yang menulis 1671 Masehi. Gitu. Jadi Mbah Sambul Asem itu wafatnya itu ada 2 versi, tahun 1653 atau yang ada yang ngarani wong Jawa itu 1671 gitu. Dan hampir semua keluarga Kiai Lasem itu bersaudara. Kalau tidak dari jalur Said Abdurrahman Sambu, dari Mbah Sultan Mahmud Minangkabau Jejeru, ada pernikahan atau perkawinan keluarga. Jadi hampir semua keluarga Lasem, iya. Mbah Maksum dari Mbah Putri, ya. Mbah Nuriyah. Garwone Mbah Maksum dari Bani Sultan Mahmud bin Ahmad. Karo istrinya Mbah Nuriyah, putrine Mbah Masfuriyah, Mbah Musfariyah niku putrine Mbah Abdul Aziz Joyotirto. Mbah Abdul Aziz bin Baidawi Joyotirto niku bin Abdul Bar bin Abdul Latif bin Abdul Alim bin Abdurrahman Sambu niku garwone Mbah Sum, namanya Mbah Nuriyah. Jadi yang saya tahu itu, Pak. Sekarang pertanyaannya agak ke arah nasional ini, guys. Dengan kondisi real empiris bahwa Wali Songo masih punya keturunan dan generasi yang masih nampak, dan generasinya juga bukan orang cepete-cepete, betul-betul orang yang punya pesantren, orang yang ahlul ilmi bil wetuqa, bukan kaleng-kaleng, bukan asal ceramah kayak bocil-bocil habaib itu. Nah, dengan adanya fenomena diskursus kenasaban yang ditandai mulai gaungnya makin memuncak setelah adanya riset Kiai Imad, dengan adanya fenomena seperti ini, gimana respon Gus Muhyidd? Kalau saya sih sebenarnya dari pihak keluarga itu kan nggak ngajari agul-agulan nasab, karena menurut mbah saya justru itu berhala. Berhala yang menghalangi seseorang untuk takwa itu adalah agul-agulan nasab. Karena kita itu disuruh takabur dalam kerangka meraih rahmat Allah. Itu yang diajarkan. Kowe ndep-ndep ning Gusti Allah, aja agul-agulan nasab. Maka yang disiarkan keluar itu silsilah dulu dari putrinya Mbah Jumali. Padahal itu sepupuan kita itu jalurnya kenceng laki-laki. Tapi yang diedarkan dibaca haul itu dari jalur Mbah Rodiah. Padahal jalur laki-laki. Padahal jalur laki-laki kenceng, tapi itu hanya dikasih yang seperti sama temakin, Gus. Iya. Yang nampak yang putri, yang laki-lakinya nggak nampak. Begitu. memang agak disembunyikan karena khawatir kalau menjadi berhala bagi anak turunannya. Tapi itu alasan mengapa Dzurriyyah Wali Songo lewat ulama-ulama besar wali-wali ini nggak dinampakkan, Gus. Nggak dinampakkan. Untuk menghindari berhala nasab ini. Iya. Berhala nasab. Berhala itu. Karena justru biasanya kita saling tahu itu di intern keluarga. Tadi makanya sama keluarga Dresmo, sama keluarga Kudus waktu itu. Tapi saya nanti izin, Gus, ini saya share untuk penyeimbang second opinion, karena mohon maaf, Habib sekarang kan nggak kayak dulu. Dulu kan nyium tangan kiai Habib. Hormat. Nah, sekarang Habib pengen dicium, malah kakinya itu seperti lebih mulia daripada 70 kiai itu. Ini kan sadis sekali nih. Itu kan karena nggak Jawanya aja. Kalau yang Jawa saya kira kok enggak. Kalau di Rembang ini Habib ya baik-baik aja. Kalau di Rembang Habib ya baik-baik aja sama kita ya. Saya kebetulan ya memang karena kita kebetulan lebih banyak besarnya di rantau, artinya saya nggak sama sekali budaya Jawa yang deprok-deprok itu nuwun sewu, saya nggak seneng. NU menampilkan deprok-deprok di jarak jauh atau mau ke makam macam berangkang jauh-jauh, apalagi cium kaki. Saya nuwun sewu nggak setuju dengan situasi. Kan banyak muhibin-muhibin yang cium kaki Habib itu kan banyak. Masya Allah. Kita menghormati. Tradisi kita itu nggak ada begitu loh, Gus. Kita menghormati secukupnya. Karena apa? Karena demi cinta supaya yang kita hormat juga tidak tergelincir dalam godaan setan. Bahkan saya dari kecil itu namanya salam kaya itu kan hanya sekali, nggak sampai bolak-balik ditopok rawa, jadi sampai berlebihan. Kebetulan kita ini kan pernah ke Arab, pernah ke Eropa, jadi ya Indonesia harus berdiri di atas kakinya sendiri untuk berhadapan dengan segala bangsa. Subhanallah. Jadi kita tidak boleh
atas nama takdim kemudian menyerahkan segalanya, termasuk sejarah dan jati diri bangsa kita. Dan Indonesia bukan tahrim ya Gus ya? Bukan. Bukan Mbah Jawahir itu ikut berperang. Mbah saya itu bercerita, saya bahkan diajak ke tempat pengungsiannya di Madiun. Jadi Mbah Jawahir itu pernah bunuh jagoannya Belanda di Lasem. Waktu itu mau dikeroyok oleh orang-orang dari Warugunung, dari Kajar. Kemudian Mbah Jawahir bilang, jangan. Kayak orang Jawa sudah nggak ada orang, maka biar saya hadapi 1 lawan 1, kalau memang nanti kalah terserah. Konon orang itu sangat hebat. Nah, makanya Mbah Jawahir muncul, dilempar orang sebelahnya itu namanya Mbah Sanusi dari Tuyuan Lor. Dipegang tangannya gini, dihantamkan ke Belanda itu, langsung dipegang sama Belanda itu kayak tai chi. Itu betul ceritanya kakek saya cerita langsung. Begitu Belandanya giniin Mbah Sanusi itu, langsung Mbah Jawahir itu tiba-tiba bisa ngambil tangannya, bahasa Jawanya itu disaut gitu ya, disaut kakinya langsung dibanting berkali-kali begini sampai nggak berdaya. Berarti punjer-punjer tuyuhan kalau saya sebut itu Gus, Mbah Alim yang menjadi sesepuh, Mbah Abdul Alim, Haji Abdul Alim yang menjadi leluhur para tokoh-tokoh NU, itu praktis real mendukung gerakan Wali Songo untuk menampakkan jati dirinya di hadapan kelompok-kelompok yang mau melakukan hegemoni, guys. Oh iya, jadi kita mendukung kebersamaan, persaudaraan sebagai sesama pendakwah Islam, yang kedua sebagai sesama anak bangsa. Orang itu kan kalau zaman dulu saya kecil itu kan masih ngerumangsani mana yang turunan asing, mana yang turunan, dulu kan ada turunan ya, ada turunan jauh itu kan, timur jauh itu kan Cina, Jepang itu semua diterima sama Mbah Hir dengan baik-baik, semua diterima dan mereka juga alhamdulillah seperti kita anggap saudara. Enggak, kalau sombong ya enggak. Dulu itu semuanya baik, perhitungan ulang itu. Jadi memang ada sekali kisah bahwa mungkin karena dia masih agak-agak muda, itu memang menurut Mbah saya itu adabnya nggak bagus. Ditanya, kamu ini siapa? Gitu. Terus kamu Habib gitu. Nah itu yang ngomong, ya Mbah saya Habib gitu. Kasih tahu, kalau kamu Habib jangan begitu. Habib itu tiru yang bagus kayak Nabi, katanya kamu cucunya turunan Kanjeng Nabi gitu, jadi yang bagus. Kenapa? Karena Nabi itu adabnya bagus. Satu, liutamima makarimal akhlak. Al-Quran juga berfirman, Allah dalam Quran itu nopo walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lan min haul. Kalau kamu kasar dan keras hati, orang sekitarmu lari, wahai Muhammad. Maka itu berhaluslah dalam akhlak.